Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Sutawi Amuro dengan nomor NIM 2050-123-237 dari kelas reguler 3 yang akan mempresentasikan asesmen 4 Digital Leadership. Dalam asesmen ini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apa masalah utama yang dihadapi oleh pemimpin dalam studi kasus ini? Masalah utama Kim Tanoto sebagai pemimpin Gunung Raja Paksi yaitu yang pertama, dilema transformasi dan portabilitas. Tanoto perlu melakukan transformasi besar-besaran di Gunung Raja Paksi untuk menjadikan perusahaan yang berkelanjutan. Yang kedua, konflik karyawan antar generasi. Karyawan lama terbiasa dengan cara kerja tradisional, cenderung menolak terhadap perubahan yang diusung Tanoto, sedangkan karyawan muda lebih terbuka terhadap ide-ide baru menuju bisnis berkelanjutan. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan budaya perusahaan, berfokus pada bisnis yang berkelanjutan. Yang keempat, krisis pandemi COVID-19, penurunan permintaan baja, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, jelaskan jenis konflik atau tantangan utama yang muncul dalam kasus ini. Bagaimana pemimpin mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik atau tantangan tersebut. Konflik atau tantangan utama. Yang pertama, resistensi internal terhadap perubahan. Karyawan lama yang terkait dengan cara tradisional menolak perubahan menuju bisnis berkelanjutan. Yang kedua, konflik generasi. Karyawan lama menginginkan perubahan lama, sedangkan karyawan baru menuntut perubahan cepat. Yang ketiga, kepemimpinan di tengah krisis, menyimbangkan kebutuhan bisnis dengan tanggung jawab sosial selama pandemi. Yang selanjutnya, cara pemimpin mengidentifikasi konflik ataupun tantangan. Yang pertama, melakukan survei dan konsultasi dengan karyawan. Yang kedua, mengumpulkan masukan dari berbagai macam pengakuk kepentingan. Yang ketiga, mengamati resistensi dan frustrasi karyawan terhadap perubahan. Selanjutnya, cara pemimpin mengelola dan menyelesaikan konflik atau tantangan. Yang pertama, mengadopsi pendekatan kepemimpinan transformasional dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan bottom-up approach. Yang kedua, membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan karyawan. Yang ketiga, memberikan dukungan finansial dan emosional kepada karyawan selama pandemi. Nomor 3, gaya kepemimpinan apa saja yang diterapkan oleh pemimpin dalam studi kasus ini? Berikan contoh spesifikasi dalam berupa teks. Gaya kepemimpinan yang digunakan adalah transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional yang dimana pemimpin menginspirasi dan motivasi karyawan untuk mencapai visi keberlanjutan, serta memperdayakan karyawan untuk berkontribusi dalam proses transformasional. Contoh spesifikasi, Tanoto dan Kelvin Fu berhasil meyakinkan 90% stakeholders untuk menerima perubahan berkelanjutan. Nomor 4, bagaimana pemimpin dalam kasus ini menyampaikan visinya atau tujuannya kepada tim? Apakah cara ini efektif? Penyampaian visi atau tujuan. Pemimpin menyampaikan visinya melalui keterlibatan langsung dengan karyawan, konsultan, dan survei. Pemimpin juga menunjukkan komitmen pribadi terhadap keberlanjutan. Efektivitas cara ini terlihat dari keberhasilannya dalam mengubah budaya perusahaan dan meningkatkan kinerja meskipun di tengah krisis, yaitu pandemi COVID-19. Yang kelima, yang terakhir, apa pelajaran utama yang dapat diambil dari kepemimpinan dalam kasus ini? Pelajaran utama, kepemimpinan yang efektif membutuhkan kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhan berbagai macam stakeholder, mengelola konflik, dan mengkomunikasikan visi secara jelas. Ketekunan dan komitmen pemimpin dalam menghadapi tantangan merupakan kunci keberhasilan transformasi bisnis. Mungkin cukup sekian presentasi asesmen 4 Digital Leadership dari saya. Mohon maaf bila ada salah penyebutan kata ataupun kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.